Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Di sini kami semua akan membacakan susunan acaranya ya. Yang pertama ada pembacaan doa terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan menyanyikan lagu-lagu sibuk, lalu menjelaskan tujuan dan manfaat mengikuti seminar, lalu ada ice breaking, kemudian menjelaskan materi, lalu ada sesi tanya jawab. Sebelum itu kami akan memperkenalkan dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutia Zainal dari kelas 11 Pancasila. Perkenalkan, saya Rizka dari kelas 11 Pancasila. Saya Manapina Barini dari kelas 11 Pancasila. Perkenalkan, saya Rafka dari 11 Pancasila. Dan saya Winda dari kelas 11 Pancasila. Baik, sebelum memulai acara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, dan marilah bersama-sama menyanyikan lagu-lagu sibuk, kemudian akan dilanjutkan dengan kesyukuran dan doa. Baik, terima kasih. Kemudian akan dilanjut dengan membaca tujuan dan manfaat kalian mengikuti seminar. Apa sih tujuan dan manfaat mengikuti seminar ini? Tujuannya yaitu 1. Menggunakan obat dengan benar. 2. Mendapatkan obat dengan benar. Yang ketiga, cara membuang obat dengan benar. Dan manfaatnya yaitu 1. Menerapkan ilmu dan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyimpan dan membuang obat dengan benar. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran penggunaan obat cerdas. Baik, terima kasih. Kemudian sebelum seminar kita ada ice breaking nih biar nggak terlalu bosan, ya. Jadi bisa dimulai dulu. Kalian lihat dulu ya contohnya.
Tapi ada bedanya nih, kalau ketika tepuk atau gerakan itu kalian ngucap dagu sini. Jadi setelah terjadi briefing sedikit, kemudian ada acara selanjutnya yaitu menjelaskan materi yang akan dipandu oleh pemateri ini ya. Nah, untuk pemandu materi, kami silakan. Jadi ini bagus ibu. Dan dapatkan, bu gunakan, si simpan, bu buang. Saya akan membahas yang pertama dulu, dapatkan obat dengan benar, yaitu kita harus membeli obat secara resmi seperti di apotek dan mematuhi aturan dokter. Dan yang kedua, gunakan obat dengan benar. Artinya kita harus menggunakan obat sesuai dosis dan waktu yang diajukan. Yang ketiga, simpan obat dengan benar. Artinya kita harus menyimpan obat di tempat yang kering, sejuk, jauh dari sinar matahari, dan di tempat yang tertutup rapat. Yang keempat, buang obat dengan benar. Artinya kita harus membuang obat dengan benar, yaitu jika obat sudah ED, expired date, kadaluarsa, kita harus menghancurkan terlebih dahulu. Kita tidak boleh membuangnya di tempat yang sembarangan ataupun di sungai. Dapatkan obat dengan benar. Tempat pelayanan obat resmi adalah apotek dan instalasi farmasi. Tips mendapatkan obat dengan benar. 1. Perhatikan pembolotan obat. Saat kita membeli obat, kita harus memperhatikan pergolongan obatnya. Apakah obat itu dijual dengan bebas? Apakah obat itu dijual dengan resep dokter? Jadi kita harus memperhatikan pembolotan obatnya. Terus yang kedua, perhatikan peringatan yang ada di brosur dan kemasan. Saat kita beli obat, kita harus memperhatikan berapa dosisnya, cara memakainya, aturan pakainya, serta efek sampingnya. Yang ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Saat kita membeli obat di apotek, sebelum kita pulang, kita harus mengecek ED-nya, expired date atau tanggal kadaluarsanya. Apakah obat ini sudah kadaluarsa atau belum? Kalau obat sudah kadaluarsa itu, kestabilannya dan kualitasnya akan menurun. Nah, di sini ada penggolongan obat yang harus diperhatikan ya. Yang pertama ada obat keras. Obat keras ini biasanya ditandai dengan lingkaran merah yang ada huruf K yang di tengah. Lalu pengertian obat keras sendiri adalah obat yang hanya boleh digunakan dengan resep dokter dan dijual di apotek. Penggunaan obat keras ini harus diawasi tenaga medis karena bisa berisiko jika dikonsumsi sembarangan. Lalu contoh obat keras sendiri seperti amoxicillin yang berguna sebagai antibiotik, lalu ada captopril yang berguna sebagai obat alergi, dan simvastatin yang berguna sebagai obat kolesterol. Lalu yang kedua ada obat keras yang ditandai dengan merah hijau. Obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter dan ada di apotek yang disebut obat uji. Lalu contoh obat sendiri seperti paracetamol yang digunakan sebagai peluru demam. Lalu ada oralin sebagai obat yang berguna untuk mengatasi diare ringan, dan atascadoin yang digunakan untuk mengatasi asam lambung. Lalu yang ketiga ada obat bebas terbatas. Obat ini juga bisa dibeli tanpa resep dokter. Lalu tetapi harus memperhatikan peringatan yang ada di kemasan karena bisa berbahaya jika salah pakai. Lalu contoh obat bebas terbatas seperti CDN, Actifed atau Komit dan UTK. Lalu ada psikotronika. Obat ini
Penyalahgunaan bisa menimbulkan kecanduan dan sanksi hukum. Contoh narkotika sendiri seperti morfin, pedikin, dan fentanyl. Lalu apa obat jamu? Ini biasanya kalian pasti tahu sendiri kalau obat jamu adalah obat tradisional yang berasal dari alam, seperti tumbuhan dan digunakan untuk menjaga kesehatan ataupun mengobati penyakit kuman. Contoh obat jamu seperti telur angin, jamu kuning asam, dan jamu kandungan. Ini biasanya ada pada papan bagian atas. Kalian bisa baca sendiri ya cara pakainya ya seperti ini. Sekian dari saya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian beli obat, itu kalian harus periksa dulu tanggal kadaluarsanya. Biasanya ada di sini. Ini ada tanggal kadaluarsanya. Ini ada sedikit komik. Waduh, ini obat mau kadaluarsa aja, padahal isinya masih banyak loh. Terus temennya bilang, buruan sakit aja Gih, sama biar obatnya gak berubah di sini. Kira-kira kalau kayak gini boleh apa enggak? Tidak ya. Kenapa? Karena kalau kalian obatnya sudah mau kadaluarsa, tetap dipakai, itu kualitas obatnya bakal berkurang. Yang misalnya gulanya harusnya 100%, dia berkurang jadi 90%. Itu kurang efektif. Ya, jadi kalau misalnya obat walaupun masih banyak, tapi kalian masih aman buat buang aja uang. Daripada kalian pakai malah tambah. Kenapa obat dengan benar? Konsultasi dengan apoteker diawasi agar dapat menggunakan obat dengan benar. Nah, kalian nggak usah ragu buat datang ke apotek, tanyakan sebabnya. Mbak, cara buang obatnya gimana? Kalian nggak usah takut. Kalian nggak bakal diketawain. Justru mereka bakal lebih senang kalau kalian itu tanya gitu. Nah, misalkan kalau kalian batuk, pilek, demam, jangan buru-buru dikasih antibiotik. Nah, tapi kalau misalnya sudah ingus hijau, ada kan penyakit sampai ingus hijau, terus bronkitis atau radang tenggorokan, sinus, nah itu sebenarnya nggak harus wajib pakai antibiotik kalau misalnya nggak lebih dari 3 hari. Karena apa? Karena itu sebenarnya penyebabnya itu virus itu bakal sembuh sendiri. Dan gimana biar virusnya sembuh? Itu kalian harus menaikkan imun di tubuh harus dinaikkan. Jadi slide. Oke, di sini ada beberapa tips cara menggunakan obat dengan benar. Sebelum menggunakan obat, pertama pastikan obat yang akan digunakan sudah betul. Itu pastikan obatnya itu memang buat penyakit kalian atau buat penyakitnya orang lain. Pastikan obat masih baik, tidak ada defect ya, tidak penyok, tidak rusak. Baca peringatan dalam kemasan. Pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal yang harus dilakukan dulu. Contohnya, terus gunakan obat dengan benar. Caranya yaitu minum obat sesuai waktunya. Bila ada hal kurang atau menyusui, tanyakan obat yang sesuai. Gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Pada saat menggunakan obat, apakah kita perlu bantuan orang lain saat kita menggunakan obat tersebut? Misalnya, kalian menggunakan obat tetes mata. Penggunaan sudah tepat, setelah berupa obat tetes mata sudah masuk atau punya penduduk musuh dan sesuai. Nah, untuk kali ini kita pakai yang kata ya. Yang pertama itu cuci tangan dan jangan menyentuh ininya loh. Pipet, iya. Pipetnya obatnya jangan. Terus ini jelas kita. Terus kan ini sih, ini pemakan jangan. Kira-kira tangannya itu buka yang ini. Tarik ke bawah. Terus kasih apa? Jangan di sini. Langsung pecahkan, langsung
membuang obat dengan benar yaitu ya sama aja sih. Berdasarkan ke apotek dulu, apoteker di apotek dapat membuang obat dengan benar. Yang pertama itu dilakukan semua label dari macam misalkan sirup ya, kan ada apa kertasnya itu dengan nempel itu disobek aja. Terus sirupnya dibuang di tanah, terus kasih air mengalir gitu. Nanti ada sesinya tahan. Bentuk kapsul, tablet atau bentuk padat lain. Misalkan adanya nanti, misalkan ada obat tablet nih ya, itu ajukan dulu. Jangan langsung buang. Terus campur di tanah, terus ya wes bahan lainnya, tanah, pasir, apa gitu. Terus masukkan plastik, terus dibuang aja teman. Buang obat dengan benar. Kenapa sih kita harus membuang obat dengan benar? Biar obatnya itu tidak disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk cara buangnya, untuk cairan, membuang pada kloset kecuali antibiotik. Kenapa antibiotik tidak boleh dibuang di dalam kloset? Karena antibiotik kan untuk membunuh virus, untuk membunuh bakteri. Nah, di kloset itu ada bakteri penghancur tinja. Nah, kalau kalian membuang antibiotik ke kloset, ya otomatis si bakteri penghancur tinja ini jadi mati. Jadi klosetnya mampet. Maka dari itu antibiotik tidak boleh dibuang di kloset. Cara membuang antibiotik yang benar yaitu harus dibuang bersama wadahnya dengan menghilangkan label. Intinya, obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Ciri-ciri obat yang rusak yaitu ada batas kadaluarsa dilampaui, masa rusak, obat berubah dari segi warna, rasa dan bau, obat tetes mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan, walaupun belum sampai expired date-nya, tapi kalau obatnya sudah dibuka, itu bakalan masa simpannya juga bakalan beda. Nah ini yang terakhir, jangan mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain. Karena apa? Kalau orang lain itu cocok dengan obatnya, belum tentu kita cocok menggunakannya. Misalnya si A dan si B. Si A kan lagi sakit demam, otomatis si A akan membeli obat paracetamol. Dan si A itu meminumnya, lalu dia beberapa jam itu sembuh. Kemudian si B demam, dia juga membeli paracetamol juga. Terus dia itu beberapa hari dan tidak sembuh, demamnya itu belum menurun. Maka dari itu kita tidak boleh meniru menggunakan obat seperti orang lain. Terus yang kedua, pada saat ke dokter jelaskan secara rinci keluhan Anda dan patuhi petunjuk dokter. Saat kita ke dokter, kita wajib menceritakan semua yang kita rasakan, sakit yang kita rasakan kepada dokter supaya dokter bisa meresepkan obat dengan benar dan tepat. Yang ketiga, patuhi petunjuk apoteker di apotek tentang penggunaan dan penyimpanan obat. Jadi saat kita membeli obat di apotek, kita harus memperhatikan petunjuk apoteker cara menggunakan dan penyimpanan obat agar obatnya bisa sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ya. Jadi ini ada kesimpulan, intinya Dagoshibun merupakan pedoman penting agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan obat. Mulai dari memperoleh obat yang tepat, memakai sesuai aturan, menyimpan dengan benar, hingga membuang secara aman demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jadi materinya sampai sini dulu. Tadi kan ada sesi tanya jawab. Nah, dari sini apakah ada yang bertanya? Ada hadiahnya ya teman-teman. Ada gift sendiri buat yang mau bertanya. Boleh. Oke, jadi kita Pertanyaannya, apa sih Bapak jika obat dibuang ke sumber pembuangan seperti
Dari Andin, apa sih dampak dari obat yang dibuang sembarangan? Nah, kalau kita buang obatnya ke sungai, itu akan menyebabkan pencemaran air. Nah, terus yang dibuang langsung ke tanah juga menyebabkan pencemaran tanah, karena kandungan obat dapat mengganggu mikroorganisme ke tanah sehingga kesuburan tanah menurun dan membahayakan hewan sekitar. Misal kalau kamu buang sembarangan terus ada kucing makan, kan kasihan mati. Terus juga bahaya juga buat kesehatan manusia karena misalkan nah itu saja yang saya jawab. Apakah sudah puas? Beneran? Ya. Nah, saya akan menjawab dari pertanyaan anggur. Dampak yang menyebabkan jika kita meminum obat kadaluarsa dan tidak melihat edarnya. Obat itu kestabilan dan kualitasnya akan menurun. Jadi kita harus memperhatikan edarnya terlebih dahulu sebelum kita sebelum kita meminum obatnya. Itu expired. Misal kalau kalian minum yang udah kadaluarsa ya otomatis keracunan. Gak ada mati sih. Sakit-sakitan. Ya itu juga tadi yang bilang sebenarnya kualitasnya 100 turun. Terus bisa menyebabkan kerusakan organ. Contohnya Yang tadi tanya semua obat, apakah semua obat bisa disimpan di kulkas tadi siapa? Kamu jawab. Sebenarnya nggak semua obat ya yang bisa disimpan di kulkas. Lebih tepatnya pintu kulkas, oke. Obat yang bisa disimpan di pintu kulkas itu kayak obat suntik, terus kayak obat suppositoria atau obat tetes mata dan beberapa krim juga ya. Lalu ada vaksin juga, obat vaksin itu disimpan di pintu kulkas biar kayak suppositoria itu kan dimasukkan di bubur ya kan. Terus kalau itu nggak dimasukin di kulkas nanti bakalan cair gitu, jadi kan susah kalau masukin di bubur kan nggak mungkin kan. Lalu makan tadi itu biar nggak cairannya nggak cair, obat itu nggak cair itu bisa disimpan di kulkas, tapi jangan sampai jangan disimpan di freezer ya, cukup di kulkas saja biar enggak ya itu terlalu berlebihan gitu. Oke, saya tadi jawabannya dari siapa tadi yang tanya? Untuk tujuan seminar kita hari ini dari Ibu yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat ya, agar lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan dan mengelola obat. Gimana caranya? Apa yang tadi? ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan apa manfaat Degusibu di masyarakat. Jadi Degusibu itu mudah tadi dapatkan, gunakan, simpan, buang. Ya. Itu agar masyarakat ini tidak lalai. Jadi misalnya yang seharusnya obatnya sebenarnya disimpan di kulkas, malah nggak disimpan di kulkas. Itu makanya perlu diedukasi seperti ini. Juga misalnya sebenarnya itu dibuangnya nggak di toilet, ternyata malah dia buang di toilet, otomatis itu salah. Nah ini pentingnya juga edukasi dari sini. Jadi ini mengedukasi biar nggak salah penggunaan, cara buang, cara simpannya obat. Jadi apakah dari sini bisa puas jawabannya? Terima kasih untuk sesi pertanyaannya yang tadi bertanya oleh Maju.